Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bapak, ibu, anak-anak kalian, di sini bapak akan menerangkan tentang AI, ya. AI ini sama seperti ini apa namanya? Pergaulan. Nah, kalau pergaulan itu, kalau kita memilih pergaulan yang salah, pasti kita akan masuk ke jenjang yang salah. Tapi kalau kita memilih pergaulan yang benar, maka kita akan menjadi orang baik. Itu ya. Sama seperti AI ini. AI ini adalah teknologi yang berkembangnya zaman. Nah, di sini adalah mengenal untuk pembentukan prompt untuk kecerdasan artifisial generatif, ya, AI tadi. Lagi di sini konsepnya, ada konsepnya juga, konsep dasar kecerdasan artifisial generatif. Di sini definisinya KA generatif. Nah, KA ini adalah kecerdasan, merupakan abang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru. Nah, sini pembuatan konten baru sama seperti kita membuat sejenis TikTok. Nah, TikTok itu kan ada yang joget-joget, ada yang kayak mana kan, ada yang filternya, ada yang berceping-ceping, ya. Nah itu ya, itu membuat konten. Nah sini ada lagi jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya adalah ChatGPT. Nah di sini untuk jenis-jenisnya ini untuk membuat tadi. Kalau kamu buka di Google atau di HP Android, kamu bisa klik ChatGPT, dia pasti muncul. Nah disitulah kamu akan membuat konten-konten itu, konten-konten kreator, konten-konten apa, gitu ya. Terus lagi di sini, nah bisa juga membuat musik, Di sini juga membuat video dan animasi, ya. Membuat animasi itu berbentuk gambar seperti manusia berjoget-joget. Nah itu animasinya, ya. Terus lagi di sini fungsi dan peran ini, ya. Di sini fungsinya merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah itu ya. Ini ya prompt tadi artinya. Jadi untuk anak-anak, kalau misalnya ada yang penting itu boleh dicatat, ya, boleh dicatat, jangan sampai kita tidak tahu, karena ini zaman sudah berubah, zaman ini zaman teknologi, itu ya. Nah sini ada lagi fungsi-fungsi utama prompt ini. Sini mengatur konteks, dua memberi instruksi spesifik, selanjutnya menentukan prompt output, dan yang terakhir memfasilitasi kreativitas. Itu ya. Ini sini fungsinya, fungsi utamanya. Terus lagi, nah di sini ada unsur-unsurnya yang membuat bentuk prompt tadi. Nah di situ ya ada instruksi, ada lagi konteks, ada lagi data, terus ada lagi contoh example, terus lagi parameter, terus lagi ada lagi yang bawah yang nomor 6 itu format output, terus lagi nada gaya, yang nomor 8 batasan, nomor 9 peran, dan yang terakhir penyempurnaan literatif. Itu ya fungsi-fungsi dari unsur-unsur dari prompt tadi, ya. Selanjutnya masih ada lagi, ya. Nah di sini unsur penting, ya. Unsur penting prompt yang efektif. Nah ini unsur penting. Nanti Pak sambungkan laptop Pak dengan komputer kalian yang ada di depan Pak. Jadi kalian dengan Pak bisa bersambung. Nanti kita buat prompt kayak ini. Ini contoh-contohnya, ya. Membuat background sejenis rumah-rumah, ya. Ada pelangi-pelanginya yang kita buat, ya. Nah itu ya.
rankingnya nanti Pak panggil nama-namanya ya. Jadi kalau Pak panggil nama-namanya yang itu yang di luar ya. Tes rankingnya kalau kemarin itu tentang penilaian atau 1, 2, 3-nya bilang pas, bilangan ya. Nah sekarang rankingnya adalah jika maka, paham ya? Jika bla 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 maka bla 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 ya. Paham ya? Nah sekarang Pak panggil Naura, sekolah Naura. Nah Naura, sini maju Naura. Naura maju sini. Ya. Terus lagi Apresian, ada Apresian. Nah Apresian sini maju sini. Ya. Ya. Di sini Pak untuk Naura. Nah, untuk Naura jika ya, untuk Naura jika, untuk Agustian maka. Coba bacakan Naura. Kuat. Jika saya menjadi polwan, Maka saya akan pergi. Nah, jadi Naura, jika saya jadi polwan, kata Agustian maka saya akan pergi. Ya takut jalan ke mana? Aku tangkap. Sudah duduk. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Nah ini strategi penyusunan prom. Ini strateginya ya. Ada 5 strateginya. 1 aspek, 2 definisi, yang bawahnya kelebihan, terus lagi ada kekurangannya, yang terakhir itu kapan digunakan. Nah maksudnya itu kapan digunakan itu kapan, kalau ada soal dari Pak kita buat prom, kapan kalian akan menyelesaikan tugas yang tersebut. Itu ya maksudnya. Lagi. Nah, di sini ada analisis dan evaluasi output. Output KA dan generatif. Nah, sini evaluasinya ya. Ada analisis akurat, ada evaluasi kreatif, terus lagi literasi prom, bawahnya itu input prom, terus lagi yang terakhir output ya, yang bawahnya itu adalah penilaian. Itu penilaian itu biasanya guru yang bersangkutan menilainya. Sama seperti Pak ngasih soal, nanti soal itu dikumpulkan melalui email, dan nanti Pak nilai siapa yang terbaik, siapa dapat nilai yang bagus, itu ya. Nah, selanjutnya, nah KA dalam konteks pembelajaran modern. Nah ini ya, KA ini dalam konteks pembelajaran modern. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum 2023, 34% pengguna KA cenderung mengalami penurunan kemampuan analitis dan telah membantu pada solusi besar. Jadi pada tahun 2023 ini ada penggunaan penurunan. Entah dari mana penurunan itu, Bapak Ibu kurang tahu ya. Tapi setidaknya kemungkinan penurunan itu ada siswa yang belum mengerti, kira-kira belum mengerti tentang ini ya, program-program ini. Nah, jadi kalau yang merasa belum mengerti boleh ditanya dengan kawan-kawan atau dengan Pak atau dengan guru yang tadinya itu ya. Lanjut lagi anak-anak. Nah dari sini ya, prinsip dasar kognitif yang sehat. Nah ini ada untuk yang sehat-sehatnya. Jadi ada yang tidak sehat, ada yang sehat. Yang sehat itu buatlah konten-konten atau katakanlah konten. Buatlah konten-konten kreator yang bisa menghibur, jangan merugikan seseorang pihak manapun. Ya. Jadi yang tidak sehatnya itu bisa merugikan kita sendiri. Karena di sini ada undang-undang IT. Kalau IT itu bahaya. Karena misalnya siswa itu lagi nakal di
dibuat konten di TikTok, itu kan bahaya, merugikan kita atau teman kita, ya. Paham ya? Lagi di sini prinsip argumentasi mempertahankan bro. Bawahnya itu definisi, teknik, dan terus terakhirnya contoh prom, ya. Itu ya. Terus lagi di bawahnya lagi untuk melatih berpikir kreatif dengan AI ini ya, teknik, rekonstruksi argumen, bawahnya metode, terus lagi yang terakhirnya analisis dia dan perspektif. Nah di sini ada elemen-elemennya, di sini ya, di sini elemennya, di sini ada strateginya. Itu ya anak-anak. Sekarang masih semangat? Nah kalau masih semangat kita lagi breaking lagi ya. Breakingnya sama seperti Naura dengan Agustian tadi. Jika maka itu ya. Sekarang Pak Acak namanya. Jadi panggil nama yang ke depan ya. Pak panggil Riko, ada Riko. Nah Riko sini, Riko dulu maju. Riko, terus lagi Tiara, Tiara. Nah enggak sini Tiara. Riko di sini, Tiara di situ. Tiara jika, Riko maka. Coba Tiara. Jika saya seorang guru, Maka saya mau pergi liburan. Apa coba? Kuat. Maka saya mau pergi liburan. Nah, tangan dulu. Jadi untuk Tiara, jika saya seorang guru, dijawabnya oleh Riko, maka saya akan pergi liburan. Ya, itulah. Kira-kira. Sudah. Masih lagi lanjut ya. Di sini kakak sebagai personal training. Nah, di sini ya. Berfungsi seperti profesional training yang memberikan panduan, memantau kemajuan dan menyesuaikan latihan berdasarkan kebutuhan individu. Ya, jadi ini profil belajar, rencana belajar, menyesuaikan rencana ini ya. Siswa, ini untuk siswa ya. Siswa melakukan tes diagnostis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Ini sama seperti kita melakukan pelajaran di lapangan. Membentuk kekuatan otot tungkai, otot kaki gitu ya. Setelah menyusun jadwal pelajaran, ini menyusun jadwal belajar ini biasanya guru hari ini masuk jam kedua untuk pelajaran komputer ya. Di jam ketiga untuk pelajaran katakanlah bahasa Inggris itu ya. Yang terakhir misalnya rencana pelajaran kinerja siswa ya. Tuh. Terus lagi kita batasan KA sebagai personal training. Nah, ini ada batasan juga ya. Nah, jadi sini untuk perbatasannya itu kalau menurut Pak, kalau kita di daerah ini itu jaringan sama seperti HP. HP kalau mati lampu jaringannya kan susah. Nah, begitu pun AI tadi KA tadi ya. Jadi kalau misalnya kita zoom, Bapak buat link zoom. Nah, kalian di depan komputer masing-masing, kaki berhadapan dengan Pak. Tapi kalau sinyal jelek atau mati lampu, tidak mungkin kita bisa baca zoom, gitu ya. Terus lagi yang terakhir termasuk data privasi keamanan data. Ini data KA ini biasanya harus dijaga, sama seperti kita ada Facebook atau WA, WhatsApp ya. Kita ada data, di situ ada kata sandinya. Kalau kata sandinya jebol, otomatis WA atau Facebook kita bisa dihack. Itulah yang membuat hacker itu bisa membuat konten-konten buruk tentang keseharian kita. Padahal itu bukan kita yang melakukan. Itu paham ya? Selanjutnya strategi menghindari jebakan ketergantungan. Jadi di sini deteksi diri, jangan sampai tergantungan. Terus lagi penguatan waktu, penggunaan KA di sini maksudnya itu kalau main HP katakanlah HP atau laptop atau komputer. Kalau main HP itu biasanya jangan sampai lewat 3 jam. Kenapa demikian?
karena dia bisa merusak mata kita bisa kabur. Tapi kalau mainnya 2 jam itu masih maksimal tuh ya. Terus lagi jangan sampai punya ketergantungan terjadi. Sama seperti kita main game ini kan hobi, ya ladas terus main game. Itu lagi mengakibatkan mata kita bahaya. Ya. Terus lagi teknik-tekniknya ini ya. Terus lagi checklist sebelum melakukan sorti. Jadi checklistnya ya. Lanjut lagi. Membuat form multi langkah untuk proyek kompleks. Nah, sini ada tujuannya ya, tujuan membuat form tadi. Peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja. Nah, jadi nanti dan pembagian bagaimana form tadi. Nah, jadi peserta pelatihan ini bisa membuat program-program tadi ya. Terus lagi peserta pelatihan mampu menerapkan berpikir kreatif. Terus lagi katakanlah kita pelatihan ini. Nah, terus lagi Bapak akan menerapkan ini bla 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 bagaimana cara dengan cara tadi. Nah, terus peserta juga bisa membuat kreatif berpikir ya, berpikir cara membuat KA tadi. Seperti misalnya kata Pak buat ini kabel-kabel ini, kamu juga bisa membuat kabel-kabel ini tapi dengan bentuk lain. Nah, itu ya, paham ya? Selanjutnya pengembangan ide dan kreatif digital. Nah, ini ada pengembangannya. Dapat memiliki peran dan dengan membantu pengguna untuk melakukan brainstorming dan mix mapping secara digital. Nah, sini ya. Terus lagi pengembangan ide melalui pendekatan digital ini memungkinkan menyusun konsep yang terintegrasi antara analisis data dan intuisi kreatif yang dimiliki manusia. Itu ya, paham ya? Terus lagi masih ada lagi di sini teknik perencanaan form untuk produksi konten kreatif. Tadi sudah disinggung tentang Pak, konten kreatif itu sama seperti kita membuat TikTok, konten-konten yang joget, yang apa ya, itu. Terus lagi integrasi konten dalam proyek nyata. Nah, jadi ada proyek nyatanya, ada yang idenya ya. Jadi bisa mencatat langkah pengembangan ini. Terus lagi ini dari mulaan masing kualitas konten itu waktunya memastikan itu supaya rekaman atau suaranya itu jernih, rekamannya jelas, suaranya jernih. Terakhir diuji coba ya, dikirim ke kawan, nanti tidak rekaman gini. Nah, maksudnya itu rekaman bagus, suaranya lancar lah, jelas lah, itu ya. Nah, ini ada membuat video ya. Sini cara-caranya membuat video ini, membuat presentasi visual pendukung, penulis skenario, merekam narasi, terakhirnya mengedit video. Nah, sama seperti Pak tadi ngomong, kita membuat konten, kita harus membuat presentasi dulu sebelum membuat konten itu. Konten itu harus bagus, jadinya harus bagus. Sudah itu visual pendukung. Visual pendukung itu sama seperti ada katakanlah mic-nya di sini mic. Jadi biasanya kalau ada mic, suara di rekam itu jelas. Ya. Terus lagi menulis skenario. Nah, menulis skenario ini dari A sampai Z ditulis garis. Saya hari ini pergi ke sekolah dan saya hari ini mengikuti pelajaran ini. Terus sampai terus. Jangan kurang skenario ini. Itu ya. Selanjutnya merekam narasi. Nah, kita rekam dulu narasi-narasi yang kita buat di skenario tadi. Terus lagi yang terakhir mengedit video. Nah, mengedit video ini ada yang video katakanlah suaranya tidak jelas. Nah, kita bisa potong. Nah, gimana cara kita membuat ini bisa lewat Canva. Nah, sini di HP juga bisa diklik Canva. Canva juga bisa membuat rekaman-rekaman video tadi. Nanti kita pelajari tentang masalah Canva ya. Nah, di sini isu etika utama kreasi konten ya. Ada isu-isunya. Sama seperti kata Pak tadi,
banyak isu-isu yang tidak bagus tentang konten-konten ini. Ya. Jadi dari sini kita akan membuat konten dengan sebaik-baiknya supaya tidak mengganggu atau menjelek-jelekkan orang lain. Itu ya. Nah, sini ada pedomannya. Sini ada pedomannya sama seperti buku cetak. Buku cetak tentang komentar itu ada pedoman-pedomannya dari A sampai Z. Bla 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 dengan ya, ada undang-undangnya juga buat buku ini ya. Terus lagi kasih implikasi praktik penggunaan PA generatif dalam pembelajaran. Di sini ada ya, bagi pendidik ada, bagi peserta didik ada. Nah, untuk bagi pendidik ini kami sebagai guru itu ya, memberikan bantuan yang jelas ya, supaya tidak kemana-mana, tidak melenceng. Nah, sini bagi peserta didik ini ya untuk ini mengikuti apa yang sudah Bapak jelaskan, itu mencermati ya, apa yang tidak dipahami dicatat, itu untuk peserta didik. Nah, terakhir habis ya. Nah, itu tadi penjelasan Pak tentang PA generatif. Pak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.